Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Alfistia selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital kelas EAG. Di sini sebelum masuk ke presentasi untuk membahas materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farel Dwi Abriansyah dengan NIM akhir 275. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait tugas ujian tengah semester ini untuk menganalisis terkait Bank DBS, yang mana langsung saja masuk ke materinya. Di era digital saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita mengalami perubahan, termasuk dalam layanan perbankan hingga hal apapun itu. Jika dulu kita harus datang ke kantor cabang untuk membuat rekening atau mungkin ingin mentransfer uang harus melalui bank konvensional, saat ini semuanya bisa dilakukan hanya melalui smartphone dalam genggaman tangan kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana transformasi digital yang dilakukan oleh Bank DBS mampu menjadikannya sebagai salah satu bank digital terbaik di dunia. Selanjutnya, pada bagian latar belakang, teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan tentunya. Jika sebelumnya layanan perbankan tergantung pada kantor cabang, kini layanan dapat diakses secara online melalui mobile banking dan internet banking. Perubahan ini tentunya juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang semakin menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan fleksibel, seperti mentransfer melalui aplikasi atau membayar menggunakan QR Code, serta salah satu contohnya DBS Bank tadi menjadi sukses dan dari transformasi teknologi ini yang awalnya bank tradisional masih konvensional menjadi perusahaan berbasis teknologi digital di dunia ini. Baik, materi selanjutnya yaitu transformasi model bisnis DBS. DBS mengubah model bisnis dari bank tradisional menjadi digital first bank, yaitu bank yang mengutamakan layanan berbasis digital. Transformasi ini tentunya dilakukan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama mengadopsi mindset startup, yaitu lebih cepat, fleksibel, dan inovatif. Yang kedua, membangun sekitar 33 platform digital untuk mengintegrasikan berbagai layanan. Yang selanjutnya, DBS juga membangun tim bisnis dan IT agar kerjasama lebih efektif. Mereka mengkolaborasikan dua bidang tersebut sehingga pekerjaan pun bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih efektif tadi. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan pendekatan customer journey, yaitu melihat layanan dari pengalaman pelanggan, sehingga hal tersebut dapat membuat bisnis ini juga lebih inovatif, sekaligus juga dapat mengambil atau menilai langsung dari para pelanggan. Sehingga artinya, DBS tidak hanya fokus pada produk saja, tetapi juga bagaimana pelanggan merasa layanan tersebut. Sehingga mereka juga menilai dari kepuasan para pelanggan mereka dan bisa dijadikan sebagai bahan ajaran untuk mengimprove perusahaan tersebut untuk kedepannya. Materi selanjutnya yaitu faktor pendorong transformasi DBS. Transformasi DBS tidak terjadi secara tiba-tiba saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu yang pertama perubahan perilaku pelanggan. Nasabah tentunya sekarang lebih memilih layanan digital karena lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan datang langsung ke bank. Yang kedua, persaingan dengan vintage. Perusahaan vintage menawarkan layanan yang lebih sederhana dengan user friendly sehingga menjadi ancaman bagi bank tradisional. Hal tersebut pun mendorong para
eh, bank modern, salah satunya DBS untuk lebih belajar lagi untuk menggunakan prosedur digital sehingga mereka tidak akan ketinggalan teknologi dengan bank yang lainnya. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI, big data, dan cloud computing memberikan peluang untuk meningkatkan layanan dan efisiensi. Yang terakhir yaitu peran kepemimpinan. CEO DBS memiliki visi yang kuat untuk menjadikan bank sebagai perusahaan teknologi, sehingga itu pun mendorong seluruh organisasi untuk berubah. Selanjutnya ada strategi digital DBS. Yang pertama yaitu platform based operating model. Yaitu sistem yang berbasis platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem. Hal ini membuat pengembangan produk lebih cepat dan efisien tentunya. Yang kedua yaitu penggunaan AI dan data analisis. DBS memanfaatkan AI untuk memahami kebutuhan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, mendeteksi transaksi mencurigakan, sehingga dampaknya adalah peningkatan efisiensi dan pendapatan perusahaan pun ikut meningkat karena penggunaan AI tadi. Yang ketiga yaitu transformasi budaya organisasi. DBS tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga budaya kerja mereka, seperti mendorong inovasi, berani mencoba hal baru, melatih karyawan melalui program seperti eh, Digify dan DBS Academy. Hal ini tentunya penting agar karyawan mampu mengikuti perkembangan digital. Yang selanjutnya yaitu peningkatan customer experience UI atau UX. DBS berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan dengan pendekatan UI atau UX. Tentunya ada beberapa upaya yang mereka lakukan, yaitu mendesain aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, mempercepat proses layanan, contohnya berupa buku rekening online, sehingga para customer tidak perlu datang langsung ke bank konvensional. Menggunakan AI untuk personalisasi layanan, dengan cara tersebut, pelanggan merasa lebih nyaman dan puas saat menggunakan layanan DBS tentunya. Materi selanjutnya yaitu integrasi financial technology atau fintech. DBS mengintegrasikan konsep fintech dalam operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Adapun beberapa implementasinya yaitu layanan digital banking, mobile, and internet. Yang kedua, penggunaan AI dalam analisis data dan keamanan. Yang ketiga ada otomatisasi proses layanan, dan yang terakhir penggunaan cloud dan microservice. Hal ini tentunya membuat layanan menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Selanjutnya adalah dampak transformasi dari penggunaan teknologi digital ini. Transformasi digital yang dilakukan DBS memberikan hasil yang signifikan, yaitu yang pertama efisiensi biaya operasional meningkat, pendapatan perusahaan bertambah terutama dari AI. Yang ketiga yaitu layanan menjadi lebih cepat dan praktis. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan meningkat. DBS berhasil menjadi salah satu bank digital terbaik di dunia karena mereka menerapkan konsep-konsep baru yang mereka cetuskan tadi. Dan yang di slide terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu Bank DBS berhasil melakukan transformasi digital secara menyeluruh dengan mengubah model bisnis menjadi digital first, memanfaatkan teknologi seperti AI dan data, membangun budaya kerja yang inovatif, serta fokus pada pengalaman pelanggan. Transformasi ini membuat DBS memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing secara global. Dan ada pula saran, perusahaan perbankan di Indonesia bisa saja belajar dari DBS dengan melakukan transformasi digital secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, tidak hanya teknologi yang harus diperhatikan, tapi juga perubahan budaya organisasi dan peningkatan kualitas SDM agar mampu beradaptasi. Perusahaan juga harus fokus pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan yang mudah, cepat, dan relevan untuk peningkatan kepuasan secara serta daya saing. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, kita dapat belajar bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia, strategi, dan fokus terhadap pelanggan.
Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu dan jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.